I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andries Mamora, NIM 3321051 dari lokal PS 4B. Di sini saya akan membahas materi dari matkul Ekonomi Mikrosyariah yang berjudul Mekanisme Pasar Lanjutan. Yang pertama saya akan membahas mengenai konsep harga. Harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang. Dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dan barang atau jasa berikut pelayanannya. Konsep harga ada dua, yaitu yang pertama utility, di mana suatu atribut yang melekat pada suatu barang yang memungkinkan barang tersebut memenuhi kebutuhan, keinginan, dan memuaskan konsumen. Selanjutnya ada juga nilai, atau biasa disebut value. Nilai suatu produk untuk ditukar dengan produk lain. Nilai ini dilihat dalam situasi barter, yaitu pertukaran barang dengan barang. Dalam konsep Islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran dan keadilan ekonomi dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak yang terlibat di pasar. Adapun konsep penetapan harga menurut Islam sebagai berikut. Yang pertama, tak seorang pun, di mana diperbolehkan menetapkan harga lebih tinggi atau lebih rendah daripada harga yang ada. Penetapan harga yang lebih tinggi akan menghasilkan eksploitasi atas kebutuhan penduduk, dan penetapan harga yang lebih rendah akan merugikan penjual. Kemudian yang kedua, yaitu dalam segala kasus pengawasan atas harga adalah tidak jujur. Menetapkan harga tentu saja memiliki sejumlah tujuan tersendiri. Berikut beberapa tujuannya. Yang pertama, yaitu untuk menghindari perang harga. Salah satu tujuan adanya penetapan harga adalah mencapai harga stabil serta tidak mudah naik dan turun. Dengan harga yang tetap dan stabil, kamu dapat terhindar dari potensi perang harga. Yang kedua, menyikapi persaingan dengan kompetitor. Menetapkan harga juga dapat menjadi solusi yang tepat agar bisa menghadapi persaingan. Kita dapat memeriksa perilaku konsumen serta hal apa yang bisa memberi keunggulan pada produk yang dimiliki. Barulah dapat menentukan harga yang akan dijual. Yang ketiga, semakin memaksimalkan laba. Ini berarti untuk mencapai laba tertentu, kamu harus menentukan harga di angka tertentu. Selanjutnya yang keempat, yaitu menetapkan citra harga. Membangun seperti kata ada harga ada kualitas. Kata seperti ini adalah hal pasti karena ketika konsumen akan membeli produk, mereka akan langsung melihat harga yang dimiliki. Selanjutnya yang D, yaitu hisbah. Hisbah adalah salah satu instrumen pengawasan yang dikenalkan oleh Islam. Untuk lebih menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna, peran pemerintah sangat penting. Rasulullah SAW sendiri telah menjalankan fungsi sebagai market supervisor atau hisbah, yang kemudian dijadikan sebagai peran negara terhadap pasar. Hisbah dalam kegiatan ekonomi mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama, memastikan dijalankannya aturan-aturan kegiatan ekonomi. Yang kedua, mewujudkan keamanan dan ketentraman. Yang ketiga, yaitu mengawasi keadaan rakyat. Yang keempat, melarang orang membuat aliran air tanpa adanya kebutuhan. Selanjutnya, yaitu yang terakhir materinya tentang peranan pemerintah. Secara umum, memastikan dan menjaga agar mekanisme pasar dapat bersaing dengan sempurna. Pemerintah harus menjamin kebebasan masuk dan keluar pasar, menghilangkan berbagai hambatan dalam persaingan, seperti monopoli, penimbunan, dan lain-lainnya. Yang kedua, membuat berbagai langkah untuk meningkatkan daya saing dan daya beli dari para pelaku pasar yang lemah. Misalnya produsen kecil dan konsumen miskin. Termasuk dalam hal ini menciptakan
berbagai skenario kerjasama di antara para pelaku pasar, misalnya antara produsen besar dengan kecil, untuk meningkatkan efisiensi dan pemerataan. Yang ketiga, mengambil berbagai kebijakan untuk menciptakan harga yang adil, terutama seandainya persaingan yang sempurna tidak dimungkinkan terjadi pada pasar monopoli. Pada pasar monopoli tidak selalu akan berdampak buruk bagi masyarakat seandainya harga yang dihasilkan tetap merugikan harga yang adil. Merupakan harga yang adil. Mungkin itu materi dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.